Wahai jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik, karena apa yang akan aku ungkapkan kali ini akan mengubah segala sesuatu yang kamu kenal dalam hidup ini. Kamu telah dibohongi, bukan hanya oleh orang lain yang mungkin kamu percayai, tapi juga mungkin oleh dirimu sendiri, tanpa kamu sadari. Kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengguncang dari apa yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan jika kamu tidak menangkapnya sekarang juga, jika kamu tidak membuka hati dan pikiranmu, kamu bisa saja melewatkan transformasi besar yang sedang mendekat dalam hidupmu. Aku perlu kamu benar-benar mendengarkan ini dengan hati yang terbuka, bukan sekadar mendengar dengan telinga, tapi mendengarkan dengan jiwa. Bukan kebetulan. Jika kamu sedang menonton video ini sekarang, ini bukan kebetulan sama sekali. Itu karena Tuhan sendiri yang membawamu ke sini, membimbingmu untuk melihat pesan ini. Dan ini adalah momen yang sudah ditentukan secara ilahi. Tidak ada yang salah di dalamnya. Ini adalah bagian dari rencana besarnya. Kamu sedang berada dalam proses pergeseran besar. Dari keadaan yang selama ini kamu rasakan sebagai kekurangan, menuju keadaan yang penuh dengan kelimpahan dan memiliki. Ini bukan sekadar angan-angan atau harapan kosong. Ini adalah peperangan spiritual yang sedang terjadi saat ini. Sebuah peperangan yang mungkin kamu tak sadari, tapi itu nyata. Hal-hal yang selama ini terasa jauh dari jangkauanmu, yang kamu anggap mustahil, akan datang kepadamu dengan kekuatan yang bahkan tak bisa kamu bayangkan. Tapi ada satu syarat. Jika kamu tidak memahami cara kerja hal ini, jika kamu tidak segera menyelaraskan dirimu dengan pergeseran ilahi ini, kamu bisa melewatkan kesempatan besar yang sedang terbuka di depan matamu. Semesta sudah siap memberkati kamu, tapi kamu juga harus siap untuk menerimanya. Saat ini kamu sedang berada di tepi perubahan besar dalam hidupmu. Segalanya akan mulai tertata lebih cepat dari yang bisa kamu pahami. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan segera terbuka lebar, tapi kamu harus bertindak sekarang, kamu harus percaya sekarang. Ini adalah momenmu. Pertanyaannya, apakah kamu akan meraihnya atau membiarkannya pergi begitu saja? Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks. Terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 9. 9 ini akan mengirimkan sinyal kuat ke semesta, memperkuat pesan yang akan Anda terima, mengajak Anda untuk berfokus pada pelayanan, transformasi diri, dan siap untuk menutup babak lama dalam hidup Anda, untuk membuka jalan bagi pengalaman dan pemahaman spiritual yang lebih dalam. Jika kamu benar-benar siap menerima kebenaran ini, kamu akan bertahan hingga akhir video. Jiwamu sudah tahu bahwa pesan ini memang untukmu. Tapi jika kamu belum siap menerima kekuatan dari apa yang akan terungkap, mungkin kamu tidak akan sanggup bertahan sampai akhir. Dan percayalah, kamu tidak ingin melewatkan ini. Banyak dari kalian mendengar suara yang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu tidak akan pernah meraih impianmu. Tapi dengarkan ini, Tuhan sedang berkata, kamu sedang dibohongi. Kebohongan itu mungkin datang dari orang lain, atau bahkan dari dalam dirimu sendiri. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu ada sesuatu yang lebih besar untukmu. Kamu diciptakan untuk tujuan yang lebih tinggi, sebuah takdir yang jauh melampaui semua yang pernah kamu yakini. Berhenti mendengarkan keraguan dan gangguan. Sebaliknya, dengarkan kebenaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Seorang terpilih yang ditandai oleh kasih ilahi dan masa depan yang jauh lebih besar dari perjuanganmu saat ini. Sangat mudah terjebak dalam keraguan, mendengar bisikan ketidakpastian, dan merasa tersesat. Tapi itu bukan realitasmu. Kamu tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Kamu dilahirkan untuk berkembang. Musuh jiwamu bekerja keras untuk membutakan pikiranmu, membuatmu lupa bahwa kamu diciptakan untuk kebesaran. Dan aku mendesakmu, bebaskan dirimu dari penjara pikiran itu. Berdirilah tegak karena kebenaran jauh lebih besar daripada kebohongan yang selama ini kamu percaya. Kisah hidupmu akan berubah dan kamu harus merangkul kekuatan di dalam dirimu. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena Tuhan mengenal hatimu.
Bahkan ketika kamu jatuh, Dia selalu ada di sampingmu, menunggu kamu menyadari betapa besar kekuatan yang kamu miliki. Saat kamu menerima kebenaran ini, kamu akan terguncang, tapi dengan cara yang paling indah. Itu akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Tuhan telah mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, dan waktunya untuk melangkah ke dalam panggilan itu adalah sekarang. Realita dari panggilanmu mungkin jauh lebih besar dari yang kamu harapkan. Kadang, kebenaran itu begitu besar hingga terasa menakutkan. Tapi jangan biarkan rasa takut terhadap hal yang belum kamu ketahui menghalangi langkahmu. Kebenaran bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi dirangkul. Visi yang Tuhan tempatkan di hatimu mungkin tampak mustahil, tapi ketahuilah ini. Tuhan tidak memanggil yang sudah siap, Dia mempersiapkan mereka yang dipanggil. Saat kamu dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, hal itu akan menguji semua yang kamu pikir kamu tahu tentang dirimu sendiri. Itu akan melampaui batas kenyamananmu, dan disitulah transformasi sejati dimulai. Ketika kamu melangkah ke dalam yang tak dikenal dan menyadari bahwa Tuhan telah mempersiapkanmu untuk momen ini, kebenaran itu tidak hanya akan membuka matamu, tapi juga hatimu. Panggilan ini bukan sekadar keinginan sesaat, ini adalah tujuan hidupmu, alasan kamu diciptakan. Jangan takut saat kebenaran terasa lebih besar dari situasi hidupmu saat ini. Kebenaran ini dimaksudkan untuk memberdayakanmu, membangkitkan prajurit di dalam dirimu. Bayangkan jika setiap kegagalan, setiap kekecewaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawa kamu selaras dengan panggilan hidupmu. Kenyataannya adalah perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Semua itu sedang membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih luar biasa daripada yang kamu bayangkan. Saat ini, mudah merasa ditinggalkan di masa sulit. Kamu mungkin bertanya-tanya apakah ada yang melihat rasa sakitmu atau memahami pergulatan batinmu. Tapi Tuhan melihatmu. Dia tahu setiap air mata yang kamu teteskan, setiap malam tanpa tidur, dan setiap beban yang kamu pendam di hati. Di tengah perjuanganmu, kasih-Nya tidak tergoyahkan. Kamu tidak pernah sendirian. Mempercayai Tuhan di saat tersulit memang tidak mudah, tapi itu sangat penting. Kasih-Nya tidak bersyarat dan tak tergoyahkan bahkan saat kita merasa tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Justru di momen-momen inilah imanmu tumbuh paling kuat, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Kamu mungkin bertanya, kenapa semuanya terasa begitu sulit? Tapi ingatlah, Tuhan sedang menggunakan semua ini untuk memurnikanmu, memperkuat tekadmu, dan mendekatkanmu dengan pribadi yang Dia panggil kamu untuk menjadi. Setiap tantangan adalah bagian dari proses. Melalui setiap ujian, Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan uji. Jangan pernah meragukan nilai dirimu saat melewati musim yang sulit. Kamu layak untuk menerima semua janji Tuhan. Dia memelukmu di setiap badai dan sedang menuntunmu menuju hari-hari yang penuh terang. Kasih-Nya selalu ada, dan janji-Nya tidak pernah gagal. Satu kebenaran yang kuat, banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Kamu mungkin bertanya, apa artinya ini untukku? Artinya, meskipun banyak yang diundang untuk menjalani hidup yang penuh tujuan, hanya sedikit yang benar-benar melangkah ke dalam panggilan itu dan memegangnya erat. Dipilih bukan berarti hidupmu akan mudah. Itu berarti kamu telah dipisahkan, ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ini adalah tanggung jawab ilahi. Menjadi orang yang dipilih berarti menghadapi tantangan yang mungkin tidak dipahami oleh orang lain. Ada kekuatan dan kebijaksanaan yang unik saat berjalan di jalur mereka yang dipilih. Ketika kamu merangkul tujuanmu, kamu tidak berjalan bersama kerumunan, melainkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa kamu sedang menapaki jalan yang dirancang khusus untukmu. Mungkin terasa sepi, tapi justru dalam kesendirian, itulah hubunganmu dengan Tuhan menjadi semakin dalam. Panggilan dalam hidupmu tidak selalu dimengerti oleh orang lain. Ada yang mungkin mengejekmu, ada yang mempertanyakan pilihanmu. Tapi ingat, ini bukan tentang mereka, ini tentang kamu dan Tuhan. Kebenarannya adalah jalan mereka yang dipilih adalah jalan iman, ketekunan, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan terhadap rencana Tuhan. Ketika kamu menerima kebenaran ini,
Kamu membuka pintu menuju kehidupan luar biasa yang memang diciptakan untukmu. Kadang sulit membedakan apakah kamu hanya dipanggil atau benar-benar dipilih. Kamu mungkin merasakan dorongan dalam hatimu, bisikan ilahi yang mendesakmu untuk maju. Tapi bagaimana kamu bisa tahu dengan pasti? Perbedaannya terletak pada responmu terhadap panggilan itu. Jika kamu telah dipanggil namun mengabaikan undangan, itu kamu mungkin akan merasa tersesat, terputus, atau terjebak. Tapi mereka yang dipilih adalah mereka yang merespon, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika itu terasa tidak nyaman. Menjadi dipilih tidak berarti tanpa rasa takut atau kebingungan. Itu berarti kamu merangkul perasaan itu dan tetap melangkah maju. Mereka yang dipilih dikenal karena komitmen mereka terhadap kehendak Tuhan, bahkan ketika jalan di depan belum jelas. Ini bukan perjalanan pasif, melainkan pilihan aktif untuk mengikuti rencana Tuhan, untuk melangkah melalui pintu-pintu yang terbuka, dan mempercayakan hasil akhirnya kepadanya. Kamu akan tahu bahwa kamu dipilih melalui kedamaian dan kejelasan yang datang saat kamu menyerahkan kehendakmu sepenuhnya kepadanya. Jadi tanyakan pada dirimu, saat kamu merasakan panggilan ilahi, apakah kamu berlari ke arahnya? Apakah kamu meragukan kemampuanmu? Ataukah kamu mempercayai Tuhan untuk membimbingmu? Jika kamu belum yakin, luangkan waktu untuk merenungkan bagaimana kamu telah merespon panggilan itu. Kebenaran akan menjadi lebih jelas saat kamu melangkah dengan iman. Jika kamu adalah orang yang dipilih, kamu akan merasakan tarikan yang tak terbantahkan menuju Tuhan. Itu bukan sekadar pemahaman intelektual atau perasaan sesaat. Itu adalah daya tarik yang dalam dan magnetis yang tak bisa kamu abaikan. Tarikan ini menarikmu lebih dekat kepada hadiratnya, firman-Nya, dan kehendaknya. Itu adalah kasih yang mendorongmu untuk mencari Dia, bertumbuh dalam hubungan dengannya, dan menyerahkan segalanya kepadanya. Mereka yang dipilih sering merasa tidak cocok dengan dunia di sekelilingnya. Mereka mungkin tidak berbagi nilai-nilai, prioritas, atau hasrat yang sama dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan itu karena hati mereka berdetak selaras dengan tujuan Tuhan, bukan gangguan dunia. Daya tarik yang dalam terhadap Tuhan ini sering terasa seperti cahaya penuntun, membimbingmu bahkan melalui masa-masa tergelap. Percayalah pada tarikan ini, itu bukan kebetulan. Tuhan telah merancang hatimu untuk merespons panggilannya, dan dalam hubungan inilah kamu menemukan tujuan sejatimu. Semakin kamu mendekat kepadanya, semakin kamu diberdayakan untuk menapaki jalan orang-orang pilihan. Mudah sekali keluar dari jalur saat hidup terasa berat. Kadang beban, tanggung jawab, keraguan, dan ketakutan bisa membuat kita menyimpang dari jalan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Tapi kenyataannya, saat kamu merasa tersesat, bukan karena Tuhan meninggalkanmu, melainkan karena kamu telah melangkah menjauh dari garis orang-orang pilihan. Kembali ke tujuan sejati tidak membutuhkan kesempurnaan, melainkan membutuhkan kembalinya hati kepada Tuhan. Ini adalah keputusan sadar untuk kembali fokus pada rencana dan kehendaknya. Jalan orang-orang pilihan tidak selalu jelas, tapi dengan bimbingan Tuhan, kamu bisa menemukan jalanmu kembali. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya, tapi kamu harus mau mendengar, mempercayai, dan berjalan dengan iman. Jangan biarkan gangguan atau keraguan menarikmu keluar jalur. Tarik nafas dalam-dalam, atur ulang arahmu, dan kembali sejajarkan dirimu dengan kehendak Tuhan. Mereka yang dipilih tidak mengikuti hiruk-pikuk dunia. Mereka mengikuti suara lembut Tuhan yang menuntun mereka ke takdir ilahi mereka. Salah satu tanda paling jelas bahwa kamu sedang berjalan di jalan orang pilihan adalah, apakah kamu mengikuti kerumunan atau menciptakan jalanmu sendiri? Dunia menyukai keseragaman, tetapi orang-orang pilihan dipanggil untuk tampil berbeda. Mereka menapaki jalan yang berbeda, jalan yang sering terasa sepi, namun juga luar biasa memuaskan. Saat kamu mendapati dirimu mengikuti arus kerumunan, kamu mungkin merasakan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan. Ada sesuatu yang terasa tidak pas, karena kamu memang tidak diciptakan untuk cocok dengan pola dunia ini. Orang-orang pilihan menciptakan jalan mereka sendiri, seringkali tanpa banyak dukungan atau dorongan dari orang lain. Mereka mempercayai suara dalam hati mereka dan mereka mempercayai Tuhan untuk membimbing mereka.
Ini tidak berarti mereka tidak menghadapi tantangan, justru sebaliknya. Tapi itu berarti mereka memiliki kedamaian dan keyakinan yang mendalam, karena mereka berjalan selaras dengan panggilan sejati mereka. Jika kamu sedang mempertanyakan jalanmu, tanyakan pada dirimu, apakah kamu berjalan mengikuti irama dunia, ataukah kamu menari mengikuti irama rencana Tuhan? Perjalanan orang pilihan tidak pernah mudah. Kamu akan menghadapi pertentangan, kritik, dan momen-momen di mana kamu merasa seperti berdiri sendirian. Dalam momen-momen kesendirian inilah orang-orang pilihan benar-benar menemukan kekuatannya. Tuhan sering memanggil mereka yang dipilih untuk berdiri terpisah dari kerumunan, untuk berjalan melalui badai, dan memikul beratnya tujuan ilahi mereka. Ini bisa terasa sepi dan melelahkan, tapi percayalah, dalam momen-momen itu, Tuhan sedang memurnikanmu untuk menjadi luar biasa. Di dunia yang mendorong keseragaman, mereka yang dipilih dipanggil untuk berbeda, dan perbedaan itu sering datang dengan harga. Kamu mungkin disalahpahami, dihakimi, bahkan dikucilkan oleh mereka yang tidak mengerti jalan yang kamu tempuh. Tapi disinilah imanmu diuji. Jika kamu tetap kuat, mempercayai rencana Tuhan, Dia akan menyediakan segala yang kamu butuhkan untuk bertahan. Ingatlah, kesendirian bukanlah penolakan, itu adalah persiapan untuk tingkat berikutnya dari tujuanmu. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan mereka yang dipilih akan mudah, tetapi Dia berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa sendirian dalam keheningan, dalam perjuangan, dan dalam keraguan, Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang telah Dia panggil untuk menjadi. Bertahanlah, karena upah dari tetap teguh dalam tujuanmu jauh lebih besar daripada apapun yang bisa ditawarkan dunia. Salah satu perbedaan terbesar antara mereka yang dipanggil dan mereka yang terpilih adalah sumber validasi mereka. Mereka yang dipanggil seringkali mencari persetujuan dari orang lain. Mereka mencari nilai dan pengakuan dari sumber eksternal, entah itu teman, keluarga, atau media sosial. Namun mereka yang terpilih, yang berjalan dalam tujuan Allah, menemukan validasi mereka dalam suara hati dan kebenaran dari Tuhan. Ketika kamu adalah jiwa yang terpilih, kamu tidak membutuhkan tepuk tangan dari orang lain untuk merasa berharga. Nilaimu tidak ditentukan oleh pendapat dunia, melainkan oleh identitasmu dalam Kristus. Orang-orang yang terpilih mempercayai suara Tuhan dalam diri mereka, mengetahui bahwa Dia telah membekali mereka dengan segala yang mereka butuhkan untuk melaksanakan panggilannya. Kepercayaan pada petunjuk batin ini membawa mereka pada hidup yang penuh keyakinan, bahkan ketika dunia tidak mengerti. Adalah hal yang wajar untuk mencari pengakuan, namun kenyataannya semakin kamu bergantung pada validasi eksternal, semakin jauh kamu dari panggilan sejatimu. Orang-orang yang terpilih tidak terombang-ambing oleh kerumunan. Mereka mempercayai bisikan hati mereka dan arah yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka. Ketika kamu belajar untuk mendengarkan suara dalam hatimu, kamu menyelaraskan diri dengan tujuan sejati, dan saat itulah kamu benar-benar mulai berjalan dalam panggilan ilahimu. Orang-orang yang terpilih tidak pernah merasa nyaman terlalu lama. Tuhan memanggil mereka untuk keluar dari zona nyaman, mengambil risiko, dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dengan keberanian. Memang mudah untuk tetap berada di tempat yang akrab dan dapat diprediksi, tetapi pertumbuhan tidak terjadi di zona nyaman. Mereka yang terpilih dipanggil untuk melampaui batas mereka saat ini, dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk perjalanan ke depan. Setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah langkah menuju takdirmu. Ya, itu menakutkan. Ya, akan ada saat-saat ketidakpastian. Tapi dengan setiap langkah, kamu menjadi lebih kuat. Kamu mengembangkan kepercayaan yang lebih dalam kepada Tuhan, dan kamu mulai menyadari bahwa ketakutanmu tidak sekuat imanmu. Mereka yang terpilih berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, mempercayai bahwa Tuhan akan menuntun mereka ke langkah berikutnya, meski mereka belum bisa melihat seluruh tangga. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Hal yang paling menakutkan, bagimu mungkin justru menjadi kunci untuk membuka bab selanjutnya dari tujuan ilahimu. Percayalah pada keberanian yang telah Tuhan tanamkan dalam dirimu. Ketika kamu melangkah dengan iman, kamu akan menemukan kekuatan dan ketangguhan yang sebelumnya tidak kamu sadari.
Salah satu perubahan terbesar yang dialami oleh mereka yang terpilih adalah beralih dari mentalitas korban menjadi pribadi yang bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Mudah untuk merasa bahwa hidup terjadi begitu saja padamu, bahwa keadaan di luar kendalimu. Tapi mereka yang terpilih memahami bahwa mereka adalah rekan kerja Allah. Mereka mengambil tanggung jawab atas keputusan, tindakan, dan cara mereka merespon tantangan hidup. Orang-orang terpilih tidak lagi melihat diri mereka sebagai korban dari keadaan. Mereka mengambil kendali atas pikiran, keyakinan, dan perilaku mereka. Mereka memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas mereka sendiri. Dan kesadaran ini membawa kekuatan sekaligus kerendahan hati. Alih-alih menyalahkan orang lain atau faktor eksternal, mereka melihat ke dalam diri dan bertanya, bagaimana saya bisa bertumbuh dari ini? Bagaimana saya bisa merespons dengan cara yang selaras dengan tujuan saya? Perubahan dari mentalitas korban menjadi tanggung jawab adalah langkah penting dalam menjalani jalan sebagai orang yang terpilih. Ini tentang mengambil kepemilikan atas hidupmu dan menyadari bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membentuk takdirmu. Semakin kamu menghidupi pola pikir ini, semakin kamu akan melihat perubahan dalam hidupmu. Kebenaran terakhir bagi mereka yang terpilih adalah ini. Kegagalan bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu diterima. Bahkan kegagalan menjadi bahan bakar yang mendorong orang-orang terpilih maju. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan bangkit lebih kuat. Mereka yang terpilih memahami bahwa kegagalan bukan akhir. Itu adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Tuhan tidak menyia-nyiakan apapun, termasuk kegagalanmu. Setiap kegagalan membawamu satu langkah lebih dekat pada tujuan yang Tuhan siapkan untukmu. Ketika kamu selaras dengan kehendak Tuhan, kegagalan tidak lagi terasa seperti kekalahan. Itu terasa seperti pelajaran, kesempatan untuk menyempurnakan visi dan pendekatanmu. Orang-orang terpilih menggunakan kegagalan sebagai motivasi untuk terus maju, mengetahui bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rintangan apapun yang mereka hadapi. Kebenarannya adalah bahwa kegagalan tidak mendefinisikanmu, ia memurnikanmu. Teruslah melangkah dan ingat bahwa setiap tantangan adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Tetaplah selaras dengan Tuhan, dan seberapapun sering kamu jatuh, kamu akan bangkit lagi lebih kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Dunia ini penuh dengan gangguan, kebisingan ekspektasi dan tuntutan. Semua berlomba-lomba menarik perhatianmu, tapi orang-orang yang terpilih tahu pentingnya fokus. Mereka tahu bahwa untuk berjalan dalam tujuan ilahi mereka harus tetap fokus pada hal yang benar-benar penting, rencana Tuhan. Melepaskan diri dari gangguan bukan hanya sebuah pilihan, itu adalah sebuah keharusan. Semakin kamu fokus pada tujuanmu, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki gangguan atas dirimu. Mereka yang terpilih tidak membiarkan pendapat orang lain, gangguan dunia, atau kekacauan di sekitarnya menggoyahkan misi mereka. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka dipanggil untuk lakukan, dan mereka tetap fokus pada tujuan itu. Untuk mendapatkan kembali fokus ilahimu, kamu harus secara sadar memilih kemana kamu menginvestasikan waktu, energi, dan perhatianmu. Ini tentang mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuanmu, dan mengatakan ya pada hal-hal yang mendekatkanmu kepada Tuhan. Ketika kamu terbebas dari gangguan, kamu memberi ruang bagi berkat, petunjuk, dan visi Tuhan untuk mengalir bebas dalam hidupmu. Di tengah kekacauan hidup, orang-orang terpilih menemukan kedamaian batin yang melampaui keadaan. Kedamaian ini berasal dari kepercayaan pada rencana Tuhan, dari mengetahui bahwa Dia yang memegang kendali dan bahwa semuanya akan berjalan sesuai dengan waktunya. Orang-orang terpilih memahami bahwa damai sejahtera bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Hidup akan selalu memiliki tantangan, tetapi mereka yang terpilih mampu menjaga ketenangan karena mereka berakar pada kasih dan janji Tuhan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, kehadiran Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kedamaian batin ini bukan sesuatu yang dapat ditawarkan oleh dunia. Ini adalah hadiah ilahi yang hanya datang dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jika kamu merasa kewalahan oleh kekacauan hidup,
Ingatlah bahwa kedamaian tersedia untukmu. Kedamaian itu ditemukan dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mempercayai rencananya, dan dalam menjaga hatimu tetap terpusat pada tujuannya untuk hidupmu. Orang-orang terpilih berjalan dalam kedamaian bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka di setiap langkah. Orang-orang terpilih seringkali merasa disalahpahami, dan itu adalah beban yang memang melekat pada peran mereka dalam dunia yang menghargai keseragaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri. Mereka yang dipilih oleh Tuhan justru dipanggil untuk menonjol dan merangkul keunikan mereka. Tujuan mereka seringkali adalah sesuatu yang orang lain tidak langsung lihat atau pahami. Kesalahpahaman ini bisa memunculkan perasaan terasing, ragu, dan frustrasi. Tetapi penting untuk diingat bahwa ketidaksesuaian ini bukan tanda kegagalan. Ini mencerminkan kedalaman dan keunikan jalan yang sedang kamu tempuh. Kenyataannya, orang-orang terpilih seringkali lebih maju dari zamannya, melihat kemungkinan dan kebenaran yang belum siap dipahami oleh orang lain. Hal ini bisa membuat perjalanan mereka terasa sepi, terutama ketika orang di sekitar mereka tidak bisa melihat visi yang Tuhan tanamkan di hati mereka. Namun kesalahpahaman bukanlah penolakan, itu hanyalah akibat dari memiliki tujuan ilahi yang belum tentu dapat dipahami oleh orang lain saat ini. Keunikan inilah yang menjadikan orang-orang terpilih begitu kuat. Mereka dipanggil untuk membuka jalan baru yang belum pernah dilalui sebelumnya. Dan kadang-kadang, ketidakmampuan dunia untuk memahami mereka justru menjadi tanda bahwa mereka memang berbeda. Merangkul tujuan unikmu membutuhkan keberanian yang mendalam. Kamu harus percaya bahwa panggilan Tuhan dalam hidupmu adalah nyata dan berarti, bahkan ketika orang lain meragukannya. Orang-orang terpilih memiliki semangat yang menyala-nyala untuk memenuhi misi mereka, terlepas dari pertentangan atau kebingungan yang mungkin mereka hadapi. Dalam menerima bahwa kamu berbeda dan mempercayai waktu Tuhan, kamu mulai melihat keindahan dalam keunikanmu. Semakin kamu menerima dirimu apa adanya, semakin jelas kamu akan melihat bagaimana tujuanmu pas dengan rencana besar yang Tuhan miliki atas hidupmu. Ingatlah, orang-orang terpilih tidak pernah dimaksudkan untuk masuk ke dalam cetakan yang sudah ada. Mereka ditakdirkan untuk menghancurkan cetakan itu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Inilah kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Percayalah bahwa pada waktunya, mereka yang sekarang belum mengerti akan melihat kedalaman dan kekuatan dari panggilanmu. Rangkul tujuanmu dengan anggun dan penuh keyakinan, dengan menyadari bahwa dunia membutuhkan cahaya unikmu, meskipun dunia belum langsung mengenalinya. Menyelaraskan tindakanmu dengan kehendak ilahi Tuhan adalah kunci untuk pemenuhan rohani. Orang-orang terpilih memahami bahwa tindakan mereka harus mencerminkan panggilan yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Setiap keputusan, setiap langkah adalah kesempatan untuk berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan. Keselarasan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini memerlukan komitmen mendalam untuk memahami rencana Tuhan dan mencari petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan. Perjalanan menuju keselarasan dimulai dengan menyerahkan kehendakmu kepada Tuhan. Ini tentang melepaskan keinginan pribadi dan tunduk pada tujuan yang lebih besar yang telah Tuhan tetapkan. Ini bukan berarti kamu kehilangan jati dirimu. Ini berarti bahwa keinginanmu menjadi selaras dengan tujuan yang lebih tinggi yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Saat kamu menyelaraskan tindakanmu dengan kehendak ilahi, kamu akan menemukan kedamaian dan kepuasan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Hidupmu akan memiliki makna baru, dan kamu mulai merasakan kedamaian batin yang mengalir dari hidup dalam harmoni dengan rencana Tuhan. Namun, jalan menuju keselarasan tidak selalu mudah. Ini memerlukan disiplin, doa, dan kemauan untuk mengikuti Tuhan. Bahkan ketika jalan terasa sulit, akan ada momen ketika dunia menarikmu ke arah yang berbeda. Tetapi orang-orang terpilih memahami bahwa pemenuhan sejati datang dari tetap berakar pada tujuan mereka dan kehendak Tuhan. Melalui ketaatan dan kepercayaan inilah kamu mulai mengalami kelimpahan rohani yang dijanjikan Tuhan. Ketika tindakanmu sejalan dengan kehendak ilahi Tuhan, kamu membuka rasa tujuan dan pemenuhan yang lebih dalam.
Kamu berhenti hidup untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan mulai hidup untuk kemuliaan Tuhan. Keselarasan ini adalah sumber sukacita dan kedamaian yang sejati, karena kamu tahu kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Semakin kamu menyelaraskan hidupmu dengan kehendaknya, semakin kamu akan mengalami kelimpahan hidup yang Dia inginkan untukmu. Iman adalah fondasi di atas mana orang-orang terpilih membangun hidup mereka, dan melalui imanlah mereka mewujudkan mukjizat. Ketika kamu percaya pada Tuhan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, yang mustahil menjadi mungkin. Orang-orang terpilih memahami bahwa iman mereka kepada Tuhan adalah kunci untuk membuka berkat ilahinya. Melalui iman, mereka mampu mengatasi rintangan, sembuh dari luka, dan mengalami terobosan yang melampaui logika. Iman bukan hanya keyakinan pasif, ia adalah kekuatan aktif yang mampu memindahkan gunung. Orang-orang terpilih tidak hanya duduk diam menunggu mukjizat terjadi. Mereka bertindak dalam iman, melangkah ke hal yang belum pasti, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan bagi mereka. Saat kamu sepenuhnya percaya kepada Tuhan, kamu mengundang kuasa mukjizatnya masuk ke dalam hidupmu. Iman membuka pintu bagi Tuhan untuk melakukan keajaiban yang tidak mungkin kamu capai sendirian. Di saat-saat ketika kamu hanya memiliki iman, Tuhan hadir dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Setiap mukjizat yang dialami oleh orang-orang terpilih adalah hasil dari iman yang tak tergoyahkan. Mereka tidak membiarkan keadaan menentukan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka fokus pada janji-janji Tuhan dan melangkah maju dalam iman, mengetahui bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar daripada pergumulan. Sementara mukjizat terjadi ketika kamu berhenti meragukan dan mulai percaya bahwa Tuhan sudah menyusun semua detailnya. Imanmu menjadi pemicu untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Keraguan diri adalah bagian alami dari pengalaman manusia, tetapi bagi orang-orang terpilih, itu bukan penghalang, melainkan tantangan yang harus diatasi. Orang-orang terpilih mengalami keraguan seperti orang lain, tetapi mereka tidak membiarkannya menghentikan mereka. Mereka menyadari bahwa keraguan hanyalah alat yang digunakan musuh untuk mengalihkan mereka dari tujuan ilahi. Alih-alih membiarkan keraguan diri menentukan tindakan mereka, orang-orang terpilih berpaling kepada Tuhan untuk mendapatkan keyakinan dan kekuatan, karena mereka tahu bahwa takdir mereka aman dalam tangannya. Kekuatan dari keyakinan yang tak tergoyahkan adalah apa yang membedakan orang-orang terpilih. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mengandalkan janji-janji Tuhan. Ketika keraguan diri mulai merayap masuk, mereka mengingatkan diri mereka akan kebenaran bahwa mereka telah dipilih untuk suatu tujuan, dan tidak ada keraguan yang bisa mengambil hal itu dari mereka. Orang-orang pilihan memahami bahwa perjalanan mereka bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketaatan pada kehendak Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak memiliki semua jawaban, mereka percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka ke tempat yang seharusnya. Sangat mudah membiarkan keraguan diri menahan langkah, tetapi orang-orang pilihan tahu bahwa iman mereka lebih kuat dari rasa tidak aman. Mereka menyadari bahwa musuh akan mencoba menggunakan keraguan untuk menghentikan mereka, namun mereka juga tahu bahwa rencana Tuhan bagi mereka jauh lebih besar daripada apapun yang dapat dilakukan musuh. Dengan bersandar pada iman dan percaya kepada Tuhan, orang-orang pilihan bangkit melampaui keraguan diri dan berjalan dengan keyakinan menuju arah yang Tuhan tunjukkan. Perjalanan dari kebingungan menuju kejelasan adalah jalan yang harus dilalui setiap orang pilihan. Akan ada saat-saat dalam hidup ketika kamu merasa tersesat, tidak yakin akan tujuanmu, atau bingung mengenai langkah selanjutnya. Tetapi momen-momen itu bukanlah tanda kegagalan. Itu adalah bagian dari proses kebangkitan rohani. Orang-orang pilihan harus melalui proses melepaskan keyakinan dan keterikatan lama agar dapat sepenuhnya masuk ke dalam kejelasan tujuan ilahi mereka. Kebangkitan rohani tidak terjadi secara instan, melainkan merupakan pengungkapan kebenaran yang bertahap. Orang-orang pilihan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan mereka mulai memahami peran mereka dalam jalinan kehidupan yang lebih besar. Apa yang dulunya tampak membingungkan menjadi jelas seiring mereka bertumbuh dalam hubungan mereka dengan Tuhan.
Perjalanan kebangkitan ini ditandai dengan meningkatnya kepekaan terhadap suara Tuhan dan pemahaman yang lebih dalam akan kehendak-Nya. Saat orang-orang pilihan melewati kebingungan, mereka mulai menerima wahyu dan pemahaman ilahi. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun dan mereka melihat dengan lebih jelas jalan yang telah Tuhan tetapkan. Mereka mulai percaya pada waktu Tuhan, mengetahui bahwa segala sesuatu sedang berlangsung persis seperti yang seharusnya. Dari kejelasan inilah, mereka mendapatkan kekuatan untuk berjalan dengan berani dalam tujuan mereka. Kebangkitan rohani adalah pengalaman yang mengubah hidup yang mengarah pada kehidupan yang penuh makna, arah, dan damai. Jika kamu merasa bingung atau tidak yakin, percayalah bahwa itu adalah bagian dari proses. Tuhan sedang menuntunmu menuju kejelasan, dan dengan setiap langkah, kamu semakin dekat pada pemahaman akan tujuan sejatimu. Teruslah mencari, teruslah percaya, dan saksikan bagaimana kabut mulai terangkat dan jalan di depanmu menjadi terang. Setiap kemunduran, setiap rintangan, dan setiap tantangan mengandung pelajaran ilahi yang dimaksudkan untuk menguatkanmu. Orang-orang pilihan memahami bahwa kesulitan hidup bukanlah hukuman, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Tuhan mengizinkan perjuangan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memurnikanmu, mengajarkan pelajaran yang akan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang lebih besar di masa depan. Dalam setiap kemunduran, tersembunyi kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk belajar, beradaptasi dan menjadi lebih kuat dalam iman serta ketangguhan. Kemunduran bukanlah tanda bahwa kita telah gagal, melainkan undangan untuk melangkah lebih dalam ke dalam pemahaman ilahi. Bagi orang-orang yang terpilih, jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani jalan khusus, kemunduran tidak dipandang sebagai akhir dari perjalanan, melainkan bagian penting dari proses pembentukan diri. Sementara sebagian orang mungkin melihat kegagalan sebagai bukti kelemahan atau sebagai pintu yang tertutup, orang-orang pilihan justru melihatnya sebagai batu loncatan menuju versi diri mereka yang lebih dewasa secara rohani. Mereka memahami bahwa dalam kasih Tuhan tidak ada momen yang sia-sia. Setiap kesakitan, setiap penolakan, setiap kekecewaan, semuanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter, memperdalam iman, dan mempertajam visi serta tujuan hidup mereka. Setiap perjuangan menjadi sekolah kehidupan yang penuh makna. Di dalamnya, mereka belajar bukan hanya untuk bertahan tetapi untuk berkembang. Mereka belajar ketangguhan bukan sebagai kekerasan hati, tetapi sebagai kelembutan yang kuat. Mereka belajar kesabaran bukan sebagai pasrah buta, tetapi sebagai keyakinan bahwa waktu Tuhan selalu sempurna. Mereka belajar kepercayaan bukan karena segalanya jelas di depan mata, tetapi karena mereka yakin Tuhan sedang bekerja dalam diam. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mereka tidak tenggelam dalam kepahitan. Mereka justru bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku lewat ini? Pertanyaan ini bukan sekadar bentuk keingintahuan, melainkan sikap hati yang terbuka terhadap bimbingan surgawi. Sebab mereka tahu, rencana Tuhan jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan meskipun prosesnya menyakitkan, hasil akhirnya selalu penuh berkat. Orang-orang pilihan sadar bahwa setiap kemunduran adalah bagian dari lukisan besar yang sedang dilukis Tuhan. Dalam setiap goresan luka ada warna harapan. Dalam setiap air mata ada kilau kemenangan yang belum terlihat. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah menulis cerita setengah jalan. Apa yang Dia mulai, pasti akan Dia sempurnakan. Saat kamu menghadapi kemunduran dalam hidup, berhentilah sejenak, tenangkan hatimu. Tanyakan pada Tuhan, apa maksudmu melalui ini? Dalam keheningan itu, kamu akan menemukan jawaban yang bukan hanya menguatkanmu, tetapi juga membukakan jalan baru yang sebelumnya tersembunyi. Dan ketika kamu bangkit dari tantangan itu, kamu tidak akan menjadi pribadi yang sama. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menyala dalam iman. Kekuatan yang lahir dari perjuangan itulah yang akan menjadi fondasi masa depanmu. Masa depan yang tidak dibangun atas kenyamanan, tetapi atas keteguhan hati dan keyakinan bahwa tangan Tuhan selalu menyertai. Kehidupan ini bukan tentang mencari kemudahan atau jalan pintas, melainkan tentang perjalanan yang penuh tantangan dan rintangan, yang memaksa kita untuk terus berdiri tegak meskipun dunia di
sekitar kita tampak goyah. Setiap ujian yang datang dalam hidup adalah bagian dari proses penyempurnaan yang direncanakan oleh Tuhan. Tidak ada satupun momen yang sia-sia. Setiap detik, setiap langkah, setiap air mata yang jatuh, semuanya adalah bagian dari rancangan ilahi yang lebih besar dan lebih indah dari yang dapat kita bayangkan. Kesendirian pun bukanlah musuh. Dalam dunia yang bising dan penuh tuntutan, kesendirian sering dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan. Namun bagi orang-orang yang dipilih, kesendirian adalah tempat yang sakral, tempat di mana mereka bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jernih. Ketika kita sendirian jauh dari hiruk-pikuk dunia, kita diberi kesempatan untuk menyelami kedalaman jiwa, merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih dekat. Di sana di dalam keheningan itu, kita bisa merasakan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita, mengarahkan kita pada jalan yang benar. Di tempat yang sunyi itu, mereka mengalami pertumbuhan rohani yang dalam, pembaruan visi, dan pemulihan batin. Tuhan memanggil kita untuk keluar dari keramaian, untuk sementara menjauh dari kebisingan dunia. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan. Kadang, dalam kesendirian itulah kita menemukan kekuatan kita yang sebenarnya. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk merefleksikan perjalanan hidup kita, dan untuk menyusun langkah-langkah baru yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan ilahi yang sudah Tuhan siapkan. Jangan takut berjalan sendirian untuk sementara waktu, karena di dalam kesendirian kita ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menerima berkat yang jauh lebih besar dari yang kita minta. Ingatlah selalu, tidak ada yang sia-sia dalam kerajaan Tuhan. Bahkan luka-lukamu, air matamu dan keheninganmu, semua sedang membentukmu menjadi pribadi yang siap dipakai untuk tujuan yang mulia. Setiap pengalaman, baik itu pahit maupun manis, adalah bagian dari proses penyucian jiwa yang membawa kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang dipersiapkan. Setiap ujian yang datang bukanlah untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperkuatmu, menjadikanmu pribadi yang lebih kokoh dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berarti. Kamu hanya perlu percaya, berjalan dengan iman, dan menunggu waktu yang tepat.